Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-29 dalam uraian pembangunan sebagai pemerdekaan. Saya telah menyinggung pada sesi sebelumnya bagaimana VOC sebagai korporasi diciptakan oleh kejeniusan 17 Heren di Belanda, sehingga VOC menjadi perusahaan yang sangat besar di dunia. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyambungkan ide korporasi ini dengan strategi dorong gelombang yang saya sampaikan pada sesi ke-20. VOC dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi dorong gelombang. Mengapa demikian? Karena VOC dimiliki oleh rakyat Belanda. Pemegang sahamnya rakyat Belanda, bukan hanya seorang dua orang. Itulah yang saya katakan model dorong gelombang adalah model partisipasi rakyat. Tentu tidak merata sama rasa, tetapi representasi ekonomi dari rakyat masuk ke dalam korporasi. Pertanyaannya adalah, apakah korporasi yang ada di Indonesia sekarang ini menyerupai konsep dorong gelombang, mesin kemakmuran untuk rakyat keseluruhan? Kita bisa melihat data, baik data cross-section, yaitu ketimpangan antar daerah pada waktu yang sama. Jawa luar Jawa katakanlah, pada titik waktu yang sama bagaimana ketimpangannya. Bagaimana region merepresentasikan dalam kepentingan ekonomi. Secara serial, kita bisa melihat bagaimana perkembangan perekonomian nasional menurut waktu. Menurut waktu, kita bisa belajar, katakanlah, transformasi ekonomi Indonesia dari pertanian ke industri dapat dikatakan belum terwujud. Sampai saat ini kita masih mengekspor bahan mentah atau bahan baku saja. Di mana letak dorong gelombangnya? Di mana letak keterkaitan antara ekonomi rakyat, usaha kecil, petani, dengan perusahaan besar? Saya mengatakan pada sesi sebelumnya, dalam dorong gelombang, kita harus memutus struktur ekonomi dualistik, yaitu struktur ekonomi yang dibedakan secara sengaja oleh kebijakan. Ini kelompok modern, ini kelompok tradisional. Yang mana kelompok modern mendapatkan support seluruh infrastruktur, baik fisik maupun sosial, keuangan, R&D, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini, kita bisa mengambil sudut pandang. Model dorong gelombang seperti apa kiranya yang harus kita wujudkan. Saya mencoba mengambil pengalaman tahun 98, di mana kita dapat dikatakan kehilangan sebagian kedaulatan, yang mana kebijakan-kebijakan tertentu diatur oleh IMF, karena kita tidak bisa membayar utang luar negeri. Pada saat itu, yang tidak bisa membayar utang luar negeri adalah perusahaan swasta besar yang berhutang. Nah, sekarang, apabila periode tahun 70 ke 98, artinya 28 tahun kita pakai, kemudian tahun 2000 ke tahun 2028, kita pakai juga periode 28 tahun, struktur ekonomi kita masih relatif sama. Yaitu, ekspor kita masih bahan baku, bahan mentah, service account kita defisit besar karena bayar utang, dan capital account kita tergantung kepada utang luar negeri. Secara prinsip masih sama. Oleh karena itulah pada kesempatan ini,
dipandang dari kacamata kemerdekaan, maka saya membangun suatu pikiran, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, yaitu koperasi. Bapak Ibu sekalian, kita menyaksikan koperasi-koperasi besar di Eropa seperti Rabobank. Di Amerika ada 100 koperasi terbesar di Amerika, yang mana yang pertama CHS Incorporated, itu kekayaannya, nilai penjualannya 4 kali lebih besar dari BRI. Revenue BRI sama dengan ranking ke-6 atau ke-7 revenue koperasi di Amerika di bidang pertanian. Artinya, secara empiris, koperasi bisa menjadi bagian terpenting ekonomi, dan secara ideologis dia menjadi amanah dari kemerdekaan Indonesia. Demikian untuk sementara, kita bertemu pada sesi ke-30. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.